Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fadia Balkis dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Nah, hari ini kita akan membedah sebuah buku yang sangat legendaris yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Tapi kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh partner saya, yaitu Walid Pramudia. Kepada panel saya, Saudari Walid Pramudia, silahkan masuk. Baik. Halo Fadia. Hai, Saudara Walid. Iya. Saudara Walid, Ya. sebelum itu kita perkenalan dulu ya, agar lebih dekat. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana kabarnya untuk saat ini, Saudara Walid? Untuk kabarnya Alhamdulillah baik sekali pada hari ini. Alhamdulillah. Nah, baik Saudara Walid, sebelum kita jauh terlebih dahulu, mungkin Saudara Walid bisa jelaskan perkenalkan dulu dirinya agar teman-teman juga bisa kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Walid Pramudia. Saya berasal dari Kabupaten Bulukumba dan saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar bersama Saudari Fadia. Wah, hebat sekali ya Saudara Walid tinggal di Kota Bulukumba. Nah, langsung saja, seperti yang saya tadi katakan, kita itu akan membedah buku ya, atau novel legendaris. Nah, jadi teman-teman stay tune ya di sini. Iya, kenapa? Karena kita akan membahas salah satu buku legendaris di mana buku ini itu berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, meskipun bisa dibilang buku ini itu sudah lama, tapi ini masih berkaitan dengan dunia pendidikan saat ini. Jadi stay tune. Nah, betul sekali Saudara Walid. Siapa sih yang nggak tahu buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata? Nah, buku yang bikin kita itu semua sadar kalau mimpi itu nggak punya batas. Nah, pada kali ini kita bakal bedah buku ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Jadi stay tune. Nah, oke teman-teman, jadi buat yang mungkin lupa-lupa ingat, Laskar Pelangi ini latarnya di Desa Gantung ya, di Desa Gantung Belito. Iya. Ceritanya ini tentang 10 anak luar biasa yang sekolah di SD Muhammadiyah Gantung. Iya. Kondisi sekolahnya? Nah, untuk kondisi sekolahnya sendiri itu, dia ini sekolahnya itu miris banget. Ya, coba kita bayangkan, ini dia atapnya sudah bocor dan juga dindingnya dari papan saja. Bahkan ini sekolah ini hampir ditutup loh sama pemerintah. Kenapa? Nah, karena sekolahnya itu hampir tidak cukup 10 orang. Jadi memang pemerintah untuk mewajibkan sekolah SD Muhammadiyah Gantung ini untuk mempunyai 10 siswa. Kalau tidak cukup ya bakal ditutup sama pemerintah. Nah, tapi dari sinilah lahir sosok yang bernama Bu Mus dan Pak Harpan. Nah, Bu Mus dan Pak Harpan ini mereka berdua ibaratnya sebagai nyawa di sekolah itu. Pahlawan gitu ya? Iya, betul. Oh iya. Jadi konflik utamanya itu bukan cuma soal kemiskinan. Betul sekali. Tapi kontras kehidupannya itu mereka dengan anak di sekolah TM Cima itu yang mewah sekali. Nah, benar sekali. Jadi memang ini terdapat ketimpangan antara sekolah SD Muhammadiyah Gantung dengan sekolah ini sekolah PN Timah. Jadi memang ini terjadi ketimpangan yang sangat kontras terkait dengan bahkan dari fasilitasnya itu sendiri. Oh iya, tapi lewat toko Ikal, Lintang, dan kawan-kawan, kita itu diajak melihat keterbatasan. Nah, jadi keterbatasan itu justru jadi bahan bakar buat berprestasi. Nah, memang jadi 10 anak ini tuh memotivasi kita untuk mensyukuri apa yang kita dapatkan. Jadi kita tidak menyerah untuk dalam suatu kondisi yang susah. Jadi tetap semangat dalam menjalankan belajar ya. Wow, sangat menarik nih. Nah, Saudara Walid, kan kita itu sama-sama sebagai calon pendidik, sama anak PSB. Nah, saya bertanya, apa sih yang paling kamu soroti dari cara Bu Mus mengajar di buku ini? Jujur ya, Bu Mus itu adalah contoh nyata dari namanya integritas. Kenapa? Karena beliau ini bukan cuma mengajar matematika saja atau bahasa, tapi beliau juga adalah moral role model bagi siswa-siswanya. Ingat nggak pas limitannya itu harus berhenti sekolah karena ayahnya meninggal? Iya, ingat. Ingat kan? Iya. Nah, di mana di situ kita bisa lihat bahwa Bu Mus ini sebenarnya luar biasa sekali. Kenapa? Karena Bu Mus ini tahu kalau
bakat atau potensi yang dimiliki Lintang ini itu sangat besar. Jadi di situ Bu Mus ini mengetahui bahwa besarnya potensi atau bakat yang dimiliki oleh Lintang ini. Betul sekali ya. Iya. Oke, betul. Nah, jadi kalau kita analisis lagi, buku ini tuh kuat banget di pendidikan karakter ya. Betul. Nah, jadi anak-anak Laskar Pelangi itu punya soliditas diri teman-teman. Nah, meskipun hidup susah, mereka itu nggak kehilangan identitas atau kejujuran. Nah, itu yang susah sekali ditemuin di zaman sekarang ya. Ya, betul. Untuk yang namanya kejujuran itu sangat susah ditemukan di siswa-siswa sekarang, di mana banyak yang mencontek kalau ujian kan juga. Gitu. Iya. Nah, saya juga setuju ya, itu tadi. Nah, di sini ada pesan-pesan yang tersirat nih dari peran Bu Mus dan Pak Harfan ini, di mana harusnya guru itu bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi juga menanamkan harapan kepada siswa-siswanya. Nah, di sini Pak Harfan pernah bilang bahwa hiduplah dengan memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Nah, kalau kamu tahu itu artinya mendalam banget sih, deep banget. Iya. Masya Allah, keren banget ya mereka berdua. Nah, baik saudara. Jadi sekarang saya mau nanya nih bagian favorit dari buku Laskar Pelangi. Iya, boleh. Dari aku ya. Iya. Kalau dari aku pribadi, bagian paling favorit itu pas lomba Karnaval 17 Agustus. Nah, di mana pas Mahar ini nunjukin itu kreativitasnya yang out of the box. Nah, itu juga paling memorable juga itu. Nah, itu bukti kalau setiap anak itu punya kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, kalau kamu gimana, Walid? Nah, memang ya, yang Karnaval 17 Agustus itu memang memorable sekali, di mana Mahir mengeluarkan idenya out of the box. Nah, tapi kalau saya itu lebih ke realitas pahitnya sih. Nah, bisa kita lihat endingnya itu nggak selalu bahagia. Kayak seperti kan kalau dongeng itu selalu bahagia ya. Iya, betul sekali. Tapi di ending dari Laskar Pelangi itu dia itu realistis ya. Nah, buku ini tuh mengajarkan kepada kita buat tetap berpijak di bumi sambil tetap melihat bintang-bintang. Jadi kita juga bisa melihat bintang-bintang di angkasa ya. Nah, secara keseluruhan buku ini tuh wajib banget dibaca. Apalagi buat kita nih yang bakal terjun langsung di kelas, ya kan? Yang namanya juga kita sebagai nantinya guru atau guru kelas di sekolah, pasti juga ini akan sekali banyak pelajaran yang kita dapat di buku ini gitu. Keren banget ya. Iya. Nah, bener banget saudara Walid. Kalau menurut aku pribadi, aku kasih rate untuk buku ini 9/10. Keren banget sih. Iya, keren banget sih. Tapi kalau dari saya ya, saya rate buku ini tuh 10/10. Karena buku ini tuh memang bagus banget ya, wajib banget dibaca. Apalagi kita sebagai calon guru nantinya pastinya akan terjun ke pelosok-pelosok, apalagi kan kita seperti tahu pendidikan di Indonesia itu belum merata ya, dari fasilitasnya bahkan pun teknologinya belum merata di seluruh Indonesia. Jadi buku ini juga tuh mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita dan dia bergantungan pada yang namanya teknologi. Keren banget sih. Nah, semoga ya pada buku singkat ini bisa kasih perspektif baru buat kita semua atau buat kalian semua tentang Laskar Pelangi. Nah, jangan lupa mimpi itu kunci untuk kita menaklukkan yang namanya dunia. Jadi jangan lupa untuk bermimpi. Terima kasih sudah menonton podcast kami berdua. Saya Fadia Putri Balkis dan rekan saya Walid Pramudia. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye.